Nah, seperti biasa ya adik-adik, di hari Minggu ini kita akan beribadah bersama melalui online. Dan untuk adik-adik pastinya sudah siap ya dengan pakaian rapi. Jangan lupa Alkitabnya dan uang persembahannya. Dan pertama kita akan bernyanyi dari KC 337. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nah adik-adik, saatnya kita akan berdoa bersama ya untuk memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kita bisa beribadah bersama melalui online. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan ibadah firman Tuhan kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 136. Kita nyanyi bersama-sama lagi ya. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua sekarang? Kakak harap kondisi adik-adik beserta keluarga adik-adik sehat selalu dimanapun adik-adik dan keluarga adik-adik berada. Nah, mungkin beberapa dari adik-adik bertanya-tanya nih, siapa nih kakak yang melayani pada hari Minggu saat ini? Oke, kakak akan perkenalan dulu ya. Nama kakak Alvaldo. Biasanya kakak melayani di persekutuan teruna. Jadi saat adik-adik nanti sudah remaja, adik-adik akan masuk di dalam persekutuan teruna, dan adik-adik akan lebih sering bertemu dengan kakak. Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada saat ini adik-adik, yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-26 adik-adik. Sabda Bina Anak memberikan tema Kasih Allah Memberi Harapan. Kasih Allah Memberi Harapan. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, gimana perasaan adik-adik saat adik-adik tahu kalau adik-adik tuh mau dikasih hadiah, tapi hadiah itu belum bisa dikasih oleh orang-orang terdekat adik-adik? Gimana tuh perasaan adik-adik? Entah itu hadiahnya sepatu, baju, celana, dan lain-lainnya. Adik-adik tahu nih adik-adik mau dikasih hadiah, tapi tiba-tiba hadiah itu belum bisa ternyata dikasih sama orang-orang terdekat adik-adik, entah orang tua atau saudara adik-adik. Gimana tuh perasaan adik-adik? Apakah adik-adik
Sedih. Nah, aku mau kasih tahu sesuatu. Apa itu Pak? Aku minta maaf. Sepertinya Natal nanti aku nggak bisa kasih kamu kado atau hadiah. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Ya apa-apa, kan tahun lalu sudah janji. Kayak mana dong? Aku minta maaf, Nak. Papa nih, kayak apa sih? Atau adik-adik marah. Nak, Papa mau kasih tahu sesuatu. Apa itu Pak? Jadi mungkin Natal nanti Papa belum bisa kasih kado buat kamu. Soalnya Papa belum dapat kerjaan sampai sekarang. Ih, Papa pelit. Kenapa aku nggak dapat kado Natal? Papa bukannya pelit, Nak. Papa tapi belum dapat kerjaan, jadi Papa belum punya uang. Ah, pelit apa Pak? Papa jahat, aku benci. Mungkin juga adik-adik biasa aja. Nah, Ya, Papa mau kasih tahu sesuatu. Papa minta maaf. Mungkin Natal nanti Papa nggak bisa kasih kado atau hadiah buat kamu. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya, Papa. Atau malah adik-adik tetap senang dan tetap bersyukur. Nah, Papa minta maaf ya. Natal ini Papa nggak bisa kasih kado buat kamu. Ya nggak apa-apa. Yang penting Papa sehat, itu sudah cukup buat adik. Terima kasih, Nak. Ya, sama-sama Pak. Itu luar biasa sih. Ya, kakak yakin sih sikap adik-adik itu akan beragam mengenai ini. Tapi adik-adik, mungkin beberapa adik-adik masih sering bersikap protes atau marah dan kecewa. Mungkin lewat sikap ini adik-adik jadi lebih sering marah sama orang tua, atau mungkin adik-adik kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Karena adik-adik tidak mendapatkan apa yang adik-adik mau, atau apa yang adik-adik mau tidak terpenuhi. Nah, hal ini adik-adik yang mau diajarkan oleh Nabi Yesaya kepada kita pada saat ini. Sama seperti bangsa Yehuda yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, dan malah bangsa Yehuda pada saat itu adik-adik, saat mereka diserang oleh bangsa Asyur, bangsa Yehuda ini lebih memilih berlindung kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa Yehuda meminta perlindungan dari bangsa lain, bukan meminta perlindungan kepada Tuhan. Wah, ini bahaya adik-adik. Kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Dan dikatakan juga di sini bahwa bangsa Yehuda sering menyakiti perasaan Allah, sering melanggar perintah Allah. Akhirnya apa adik-adik? Bangsa Yehuda mencari Tuhan-Tuhan yang lain, menyembah Tuhan yang lain, bukan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan tidak mau bangsa atau umatnya, bangsa Yehuda ini terus jatuh dan berdiam diri di dalam dosa. Tuhan tidak mau itu terjadi. Begitu juga dengan adik-adik. Tuhan tidak mau kita, anak-anaknya, anak-anak Tuhan, bertingkah laku sama dengan bangsa Yehuda pada saat itu adik-adik. Tuhan tidak mau kita berperilaku sama dengan bangsa Yehuda pada saat itu. Untuk itu adik-adik, kita diingatkan dan diajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah bersabar, haruslah setia, haruslah taat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik, saat adik-adik itu merasakan kegelisahan, atau saat adik-adik merasakan perasaan yang tidak nyaman, ingat adik-adik, kita harus sabar. Karena apa?
Karena Tuhan sedang menyiapkan rencana yang baik dan indah buat adik-adik semua. Tuhan ingin melihat kita apakah kita taat dan setia kepada Tuhan. Sambil menunggu itu, Tuhan menyiapkan rencana yang indah buat kita. Tuhan akan membuat hidup kita lebih bahagia lagi. Makanya Tuhan mau melihat seberapa setia dan taatnya kita, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Percayalah dan yakinilah itu. Untuk itu adik-adik, walaupun bangsa Yehuda berperilaku buruk atau bersikap jahat kepada Tuhan, tapi karena kerinduan Tuhan untuk memulihkan dan menyelamatkan mereka, bangsa Yehuda, akhirnya apa? Lewat kasih-Nya Tuhan hadir dan memberikan harapan baru bagi mereka, bangsa Yehuda, adik-adik. Tuhan hadir memberikan sesuatu yang baru, harapan yang baru untuk mereka, bangsa Yehuda. Begitu juga harapan baru untuk adik-adik. Harapan baru untuk apa? Untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat mana? Lewat Alkitab, adik-adik. Lewat firman Tuhan yang kita dengar sehari-hari. Itu cara Tuhan dan cara kita, orang Kristen, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, lewat pembacaan Alkitab kita pada saat ini, adik-adik, yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-18 sampai 26, ingin mengajarkan kita yang pertama, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Artinya apa, adik-adik? Sampai kapanpun, dimanapun, walaupun adik-adik melakukan kesalahan, Tuhan itu sayang sama adik-adik. Tuhan itu peduli sama adik-adik. Makanya Tuhan akan menegur adik-adik. Bukan karena Tuhan itu marah sama adik-adik. Bukan karena Tuhan itu kecewa sama adik-adik. Bukan. Tapi karena apa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi adik-adik. Tuhan itu sangat peduli sama adik-adik. Itulah kenapa Tuhan sangat mengasihi kita, adik-adik, sangat mencintai kita, anak-anaknya. Yang kedua, janji Allah adalah jaminan keselamatan bagi anak-anaknya. Janji Allah adalah jaminan keselamatan bagi anak-anaknya. Artinya apa, adik-adik? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Karena apa? Karena janji Allah selalu memberikan adik-adik harapan yang baru. Dan tentunya Tuhan akan menepati janji itu. Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada adik-adik, percayalah Tuhan akan menepati janji itu. Tuhan tidak akan ingkar janji. Dan yang ketiga, berharaplah hanya kepada kuasa Tuhan Yesus. Janganlah kepada kekuatan manusia, adik-adik. Karena apa? Karena kuasa Tuhan lebih besar dari apapun. Karena kuasa Tuhan tidak bisa kita nilai bagaimanapun. Karena kuasa Tuhan itu begitu besar, adik-adik. Kuasa Tuhan itu akan menyelamatkan adik-adik. Kuasa Tuhan itu akan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Jadi, adik-adik, marilah kita berharap kepada Allah, karena kasih Allah sendiri tidak pernah berkesudahan. Dan Allah akan selalu hadir dan menghibur adik-adik saat adik-adik itu merasakan kesedihan, adik-adik itu merasakan kekecewaan, atau adik-adik merasakan kesusahan. Yakinlah dan percayalah, Tuhan ada di samping adik-adik.
Tuhan akan menjaga adik-adik. Tuhan akan melindungi adik-adik lewat kuasa-Nya saja. Kiranya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini membawakan damai sukacita kepada adik-adik dan kita semua yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau selalu memberkati pekerjaan dan kesehatan mereka. Kiranya mereka selalu memiliki kesabaran untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang berkenan bagimu. Kami juga berdoa untuk gereja Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Kiranya Engkau memberkati para pendeta, presbiter, dan jemaat agar selalu dalam keadaan baik. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berkatilah pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami dalam melawan COVID-19. Biarlah pemulihan bisa terjadi atas bangsa kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami boleh selesai melaksanakan ujian akhir semester. Ya Bapa, berkati kami agar boleh semangat dan tekun belajar. Inilah doa kami yang kami bawakan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan untuk persembahannya nanti orang tua adik-adik bisa membawanya ke gereja ya. Dan untuk menyambut persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356. Oke teman-teman, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu setiap hari ini. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan untuk menutup ibadah kita hari Minggu ini, mari kita bernyanyi bersama-sama lagi dari Kidung Ceria nomor 267.
kita berdoa. Puji dan syukur akan kasih karunia-Mu yang begitu besar ya Bapa. Engkau senantiasa menjaga kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah online kami ya Bapak. Kiranya lewat renungan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini bisa kami terapkan di langkah kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, berkati juga kami agar kami bisa lebih mengenal dan mendekatkan diri kepadamu sajalah, sehingga kami anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa menjadi berkat buat diri kami, buat keluarga kami dan orang di sekitar kami. Kami percaya Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ini ya Bapak. Kiranya kuasa Roh-Mu saja yang memakai kami ya Bapak, sehingga kami bisa berpelayanan dan bertutur kata sesuai dengan kehendak-Mu sajalah. Inilah doa kami. Kasih karunia dari Allah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah online minggu